Halo guys, welcome back to my channel guys. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview tanaman serikaya saya. Ini kebetulan udah sekitar 6 bulan yang lalu ya teman-teman, saya beli dari online, cuman sampai sekarang belum berbuah. Nah sebelumnya udah saya lakukan pangkas ya, tapi tetap saja belum mengeluarkan tunas buah ya, bunga-bunga juga belum keluar. Jadi hari ini saya sempatkan untuk melakukan pangkas lagi. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita melanjutkan review ini, kita siapkan kopi masing-masing. Oh ya, saya mau rebus air dulu ya teman-teman. Sebentar saya skip dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sembari nunggu airnya matang ya. Nah, oh ya, beberapa waktu yang lalu saya udah buang trimmernya ya. Sekarang kita nggak ada trimmer, jadi mau mutar susah ini teman-teman. Saya pikir udah nggak kepakai. Coba kita pruning yang mana dulu nih, yang kira-kira berpotensi untuk tumbuh apa. Oh ya, apa karena saya nggak pernah kasih pupuk ya teman-teman, jadi ini agak susah berbuah. Coba kita putar manual ya teman-teman. Ini kebetulan saya udah siapkan gunting, jadi kita tinggal pangkas daunnya atau pangkas yang kira-kira mengganggu ya. Ini pertumbuhannya sih segar teman-teman, segar nih. Oh ya, ini ada tanaman pakis ini, buang nggak ya? Atau tanaman pakisnya nggak usah dibuang ya. Kita coba cek kira-kira yang bisa berpotensi membawa bunga. Nah ini kita buang aja dah. Ini juga belum tumbuh ini teman-teman, belum tumbuh ini. Kita coba pangkas di sininya aja deh, kita sisakan satu helai aja. Ini kita pangkas. Kalau daun serikaya dengan daun sirsak ya, daun yang wangi itu sirsak teman-teman. Kalau serikaya kurang wangi, malah bau teman-teman, kayak bau serangga teman-teman daunnya. Kalau yang daun apa tuh, sirsak, nah itu kalau kita potek atau kita itu wangi teman-teman. Kita pangkas yang mana lagi ya, yang kira-kira berpotensi bawa bunga nih. Kita harus berdoa nih teman-teman supaya pohon ini bisa berbakti teman-teman. Soalnya udah 6 bulan ini nggak berbakti nih teman-teman. Apa di sini kita potek juga nih, kita pangkas juga inilah. Coba-coba lah sisakan satu daun. Oh. Nah ini juga kita pangkas lah, inilah. Ini nggak berbakti ini. Aduh. Kita pangkas lagi yang mana ini.
Ini juga kita pangkas lah. Aduh. Terus mana lagi ya? Kayaknya ini juga kita pangkas lah, inilah. Ketat, orang harus sering pangkas biar cepat berbuah. Coba bener nggak? Padahal kita sebelumnya udah testing pangkas ekstrim, tapi juga tetap nggak berbuah. Mungkin karena kita nggak kasih pupuk kali ya. Soalnya saya nggak paham mau kasih pupuk tuh caranya gimana. Takutnya tanamannya mati. Udah lumayan nih teman-teman, daunnya udah kita pangkas. Nggak tahu yang di sini mau dipangkas nggak nih? Atau ini biarin dulu lah, biar kelihatan segar lah. Dimana lagi yang kita akan pangkas? Ini sambilan kita nunggu airnya matang teman-teman, kita bisa sambil ngopi. Paling pangkas inilah yang tanaman liar nih. Tapi kalau pakis biarin dia tumbuh, biar sebagai penghias, biar kelihatan natural nih teman-teman. Nah ini kita pangkas nih. Ini udah kita pangkas tapi nggak ada tanda-tanda itu, kita pangkas lagi. Terputar lagi. Coba pangkas di sini teman-teman. Udah lumayan nih. Mana lagi nih yang dipangkas lagi? Karena kita nggak ada pupuk, nanti kita coba taburin itu ya teman-teman, taburin sedikit bumbu kaldu, terus garam hanya sedikit teman-teman, untuk merangsang akarnya aja teman-teman, untuk merangsang akar mendapatkan nutrisi. Ini sih jangan ditiru ya teman-teman, ini hanya pemikiran saya teman-teman, jangan ditiru, takutnya teman-teman nanti tiru bisa mati tanamannya.
Nah, ini udah kita pangkas banyak ya. Ini juga kita pangkas lagi daun muda nih. Ini udah lumayan nih teman-teman. Kayaknya sih udah cukup segini dulu teman-teman. Udah cukup segini dulu lah. Soalnya juga apa ya, kalau dia berbakti lah, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, kita buat untuk apa tuh, untuk menyegarkan balkon aja teman-teman. Sebenarnya kalau balkon nggak ada tanaman tuh rasanya tuh kering tandus. Oh ya, sekalian saya mau spillkan, nanti saya mau coba lihat itu kemarin kayaknya udah saya spillkan ya. Saya cuma mau kasih lihat sirsaknya. Sebentar teman-teman, saya ambil dulu sirsaknya. Mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Ini saya pinggirin dulu. Nah, yang kita kasih lihat ini sirsaknya nih. Sirsak ini saya tanam dari biji, semai biji teman-teman. Karena ini ini udah mulai, kemarin baru saya pangkas nih daun di sini. Daunnya di sini. Hari ini kita coba pangkas lagi nih di sini nih. Ya mudah-mudahan sih apa tuh, tipsnya itu sama kali ya dengan serikaya ya. Coba kita pangkas di sini ya. Waduh, wangi teman-teman. Ini batangnya aja ya. Ini bedanya dengan serikaya ya. Kalau sirsak nih, sirsak kalau kita mau pangkas batangnya terus daunnya nih, misalnya kita gunting begini nih ya, wangi teman-teman. Beda dengan daun serikaya. Daun serikaya itu bukan wangi lagi, itu kayak bau serangga. Tapi kalau sirsak itu wangi teman-teman. Nah, ini kita coba seperti ini ya. Ini kan saya semai dari biji. Sebenarnya dulu udah bekas pernah saya potong ya teman-teman. Tuh, lihat, ada nggak? Tunggu ya. Nah, di bagian ininya teman-teman tuh, bagian ini udah pernah bekas saya potong nih sininya. Coba kita biasa, nih di sininya udah bekas saya potong, jadi ada melengkung nih di sini. Ini kan kita potong lagi, mudah-mudahan sih nanti cepat tumbuh daun lagi ya. Saya masih ada satu, saya coba ambilin lagi. Masih ada satu, saya ambilkan lagi teman-teman. Cuman tadi udah saya potong juga ya. Coba saya ambilkan lagi.
ini sempit teman-teman. Nah, ini sirsaknya. Oke, kita coba pangkas itunya dulu, tanaman liarnya. Udah. Nah, ini bagian atasnya kan tumbuh lagi tunas daun yang baru nih. Nih teman-teman. Nah, ini juga coba kita pangkas ya, supaya nanti dia cepat cepat merangsang pertumbuhan buah ya. Ini udah tinggi juga, ini udah lumayan nih. Coba kita potong teman-teman, kita pangkas. Bener nggak tips supaya tanaman sirsak ini cepat berbuah, sama nggak dengan srikaya? Ini kita potong di sini aja ya. Kita pangkas daunnya. Wangi teman-teman, wangi sirsak tuh wangi banget. Membeda dengan srikaya. Srikaya ini daunnya ya, tapi nggak wangi teman-teman. Srikaya malah bau serangga. Kalau ini wangi, sirsak wangi. Nah, ini udah kita pangkas ya, udah kita pangkas. Ini daunnya mantap ini, tua ini ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat berbuah ya teman-teman. Ini saya coba kasih garam sedikit. Sorry teman-teman, ini pas udah mateng nih airnya, jadi saya sempatkan dulu untuk bikin kopi. Nah, ini sebentar lagi saya mau coba taburin garam ya teman-teman. Taburin garam, terus taburin itu apa tuh, kaldu ya, kaldu masakan itu. Hanya sedikit-sedikit kita taburin garam sedikit ke masing-masing pot. Ini kan ada 3 pot. Nah, kita coba pengganti pupuk sih. Kalau pupuk kan kadang kan ada yang dari kimia. Nah, kalau ini kaldu kan ya dibanding kimia kan masih itulah ya. Cuman saya kurang begitu paham tentang pupuk, jadi saya hanya coba taburin garam dan kaldu masakan ya. Kita coba teman-teman. Nih ya teman-teman, ada garam sedikit. Hanya sedikit teman-teman, sorry, hanya taburin sedikit-sedikit ya. Ini jangan ditiru ya teman-teman, ini hanya versi saya, jangan ditiru.
Ini bukan karena stres menunggu tanaman nggak berbuah ya teman-teman. Ini hanya coba saya testing, uji coba aja. Mudah-mudahan sih setelah ditaburin garam dan bumbu kaldu ya. Sebenarnya saya mau tambahin taburin gula lagi teman-teman. Paling nanti kita kasih daging ya, bikin masakan. Enggak teman-teman, bercanda. Udah kita taburin tadi garam sama bumbu kaldu. Nanti paling kita siram sedikit air ya. Ya merangsang akarnya sih, dapat nutrisi. Setidaknya kan nanti kan dia bisa coba akarnya dapat rangsangan nutrisi kan. Siapa tahu nanti bisa tumbuh tunas bunga ya. Oke, kita ngopi dulu teman-teman. Ini kebetulan masih awal ya, karena saya tadi bangun agak lumayan awal lah ya. Setelah beres-beres mandi, baru ini saya review nih. Sehabis mandi baru review tanaman ini. Nah, kita ngopi dulu teman-teman. Ini masih panas ini. Biarkan dia ngendap dulu ke bubuknya, karena baru diaduk. Sebenarnya ini kalau dia agak besar nih, saya mau bawa pulang ke kampung teman-teman. Ya rencana sih di dekat garasi kan rumah di kampung kan kosong teman-teman. Di dekat garasi itu kan nggak ada simpan mobil ya, karena saya nggak mau punya mobil ya, nggak mau punya kendaraan roda 4 ya. Nah jadi rencana garasinya saya mau bikin sedikit apa tuh, kalau pakai pot kan agak repot ya, kadang harus bersihkan bawahnya, itu bekas tanah, karatan atau apa kan repot. Jamuran kena panas terik dan hujan, air apa segala macam kan jamuran teman-teman. Saya rencana tuh nggak mau pakai pot lagi, jadi saya mau bikin sedikit dari kayak bak taman itu teman-teman, yang dari semen ya, dari semen atau dari beton biar agak kuat. Nanti kita tuh nggak perlu repot geser sana geser sini untuk cuci bawahnya itu loh. Kadang saya agak repot teman-teman, soalnya rumah itu kan nggak ditinggal ya, dikosongin. Jadi saya pikir bikin permanen aja, bak kayak taman yang kecil-kecil gitu loh teman-teman. Cuman agak tingginya paling sekitar setengah meter atau 80 cm lah, nggak sampai 1 meter sih tingginya. Nanti kan bisa buat tanam ini teman-teman, serikaya kalau udah batangnya udah segede lengan itu teman-teman, waduh mantap itu. Selain bisa untuk nutup panas ya, biar rumah tuh segar teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya akan review di kampung ya, kalau saya ada pulang. Nanti saya mau bikin taman yang kecil aja, biar untuk kiri kanan ya, jaga biar simpan tanaman lah. Saya masih ada tanaman jambu jambu kristal, tapi itu hanya tingginya 1 meter lebih ya. Dan itu saya lakukan self watering system ya teman-teman. Soalnya kan saya udah setahun ya nggak pulang ya kan, kalau kita suruh tetangga siram kan nggak mungkin teman-teman. Akhirnya saya berpikir saya lakukan self watering system, yaitu sistem apa tuh, kayak pokoknya watering system itu, self watering system itu dia tuh siram sendiri teman-teman, nggak perlu suruh orang teman-teman. Misalnya pas ada hujan itu, kalau hujan kan turun ke pot ya, airnya turun ke pot itu. Di pot itu saya simpan wadah untuk nampung air teman-teman. Ada berbagai sistem sih, kemarin saya coba 2 cara. Yang cara pertama itu saya pakai wadah saya lobangin permukaannya. Saya terus tutup ya, kan tutupnya saya lobangin teman-teman, lobangin kecil-kecil. Biar nanti kalau hujan turun airnya masuk ke dalam pot itu bisa tertampung wadah itu teman-teman, bisa tertampung di wadah itu. Cuma harus dikasih kain sedikit supaya tanahnya itu nggak ikut masuk ya.
tanahnya nggak ikut masuk. Tapi kalau akar bisa masuk teman-teman, jangan salah teman-teman, akar walaupun kecil dia bisa nembus kain teman-teman. Udah pernah saya coba teman-teman, saya udah coba itu belasan tahun lalu. Saya bongkar pot ya. Di dalam pot kan saya taruh wadah air, terus saya kasih alas kainnya, itu tembus teman-teman kainnya teman-teman, sampai robek, itu kena akar masuk ke dalam. Soalnya akar kan waktu masih kecil kan lama-lama dia akan membesar, jadi dia bisa nembus ke kain itu. Nah itu kan sistem yang pertama yang saya lakukan kan, saya taruh wadah di dalam pot itu, terus ditimbun tanah baru dikasih tanaman di atasnya. Nah sistem yang kedua teman-teman, saya gunakan misalnya botol. Sebenarnya mau pakai itu ya, yang kayak alat infus yang di rumah sakit itu teman-teman. Cuman karena saya malas beli, saya gunakan itu botol minum air mineral ya. Air mineral tutupnya saya balikin, saya posisikan balik ya, atau nggak usah lah ya, nggak usah kasih contoh lah ya. Saya tutup botolnya, saya lobangin dulu, terus kasih selang. Nah, udah kasih selang kan teman-teman, tutup botolnya udah kasih selang, udah dilobangin, kasih selangnya ya kita sesuaikan dengan panjang batang misalnya pohon lah ya. Terus selangnya kita tancapkan aja ke dalam tanah, tancapkan aja nggak apa-apa. Terus di posisi pantatnya itu yang botol itu ya, kita potong terus kita pakai kabel tis, kita ikat ke batang pohon. Misalnya ini kan kecil nih, tapi kan yang di tempat yang ditanam saya yang apa itu kemarin, jambu kristal, itu kan udah agak lumayan ya, ada sejempol itu batangnya udah sejempol kan, kuat. Nah, jadi saya ikat ke batang pakai kabel tis ya, ikat ke batangnya. Terus posisikan ini kan botolnya udah saya lubangin itu kan, masih udah sama selangnya kan saya tancapkan ke dalam tanah ya. Usahakan pantat itu yang botol itu kita arahnya tuh ke ke atap yang netes air teman-teman. Arahnya itu sesuaikan, kira-kira pokoknya bisa air jatuh ya, bisa masuk ke dalam botol. Nah itu sistem yang kedua teman-teman yang saya lakukan ya. Sebenarnya kan kemarin kan mau pakai botol infus ya, cuma botol infus kalau kita lubangin ya sama aja, mending kita pakai botol air mineral ya. Kalau dulu saya pernah coba pakai yang botol infus ya, cuman kita harus isi air. Nah kalau air habis ya kita udah, saya pikir kalau pakai botol kita hanya nunggu hujan. Kalau hujan kan tertampung di botol yang udah kita ikat ke batang pohonnya ya. Nah, sampai sekarang, kemarin ya saya sempat suruh teman ke rumah kan, cek. Saya tanya tanamannya masih hidup nggak, teman bilang masih. Nah, berarti berhasil teman-teman, soalnya itu udah saya terapkan ya, udah belasan tahun teman-teman. Ada 10 tahun ya saya terapkan self watering system ya, seperti itu teman-teman. Misalnya yang tadi saya bilang, yang pertama kita simpan wadah yang kita lubangin permukaannya, terus kita tutup dengan kain. Kita isi air dulu nggak apa-apa. Nanti kita hanya nunggu hujan atau apa, nanti dia airnya bisa tertampung sendiri. Sistem ini udah saya lakukan ada 10 tahun teman-teman. Soalnya rumah itu ada tanaman itu waktu tahun 2014, ini udah 2025, ada 11 tahun teman-teman saya lakukan sistem seperti ini ya. Awalnya sih ya berpikir sendiri, kan nggak mungkin kita suruh tetangga tolong siram bunga, kan nggak mungkin teman-teman ya kan. Nah mau nggak mau kita tuh berharap alam yang siram ya, hujan atau apa kan tanaman tetap hidup. Kalau musim kering, nah ini teman-teman, ini baru bekerja. Musim kering bisa 1 bulan nggak hujan ya, dalam 1 bulan pasti ada 1 kali hujan lah teman-teman ya. Kalau dalam 1 bulan pasti ada 1 kali atau 2 kali hujan, itu udah minimal teman-teman.
Nah, kalau musim kering kan panasnya bukan main. Otomatis tuh air kan terserap teman-teman, menguap ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kekeringan, itu yang saya lakukan sistem self watering itu. Self watering system, saya taruh wadah di dalam pot itu, di dalam pot kita tutup tanah itu teman-teman. Makanya tanaman saya orang heran kok bisa hidup ya nggak ada yang siram. Nah, mereka nggak tahu kalau di dalam pot yang kan lumayan besar potnya teman-teman, ada ukuran sekitar 3, diameternya ada sekitar 35 ya. Nah, itu kita taruh wadah apa tuh yang untuk isi air kan lumayan ya, bisa ada 1 liter lebih airnya yang kita tampung ya. Jadi kita bisa, nggak usah kita apa tuh, nggak usah susah-susah. Misalnya dia berbentuk kotak ya, wadahnya berbentuk kotak, kita lubangin aja di atas permukaan tutupnya itu, kita lubangin pakai paku atau pakai apa ya, jangan terlalu besar, pakai paku atau apa. Terus udah kita tutup, nanti kita alas pakai kain tutupnya ya, supaya untuk menyaring air tuh tidak masuk tanah teman-teman, tidak masuk tanah ya, air bisa tertampung di dalam teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau pulang, nah saya bisa bongkar potnya, nanti saya akan review teman-teman seperti apa sistem self wateringnya. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Ini hanya sekedar saya berbagi tips ya teman-teman, bukan mengajarin teman-teman loh. Saya hanya berbagi tips ya, atau sharing dengan teman-teman. Ngopi dulu teman-teman. Mantap ini. Ini benar ya, bukan saya karang sendiri ya. Soalnya tanaman saya tuh kalau saya pulang atau tinggalin kampung halaman itu bisa setahunan teman-teman. Bisa setahunan baru saya balik lagi dan mengecek tanaman. Dan yang saya sangat sayang itu tanaman delima itu teman-teman. Kemarin tahun lalu baru saya pangkas, itu batangnya udah segede jempol. Nah, nanti kalau misalnya saya udah bikin apa tuh yang bak taman ya, yang agak besar itu. Nah, nanti saya mau pindahkan ke situ biar nanti kalau berbuah itu tanamannya, aduh. Kan orang bilang banyak yang bilang itu kalau delima itu tanaman surga. Pokoknya bagus itu. Ya percaya nggak percaya sih teman-teman ya. Saya bukan mengada-ngada ya. Itu kalau tanaman delima itu dia bagus untuk menahan aura negatif teman-teman, menyerap aura negatif ya. Selain tanaman delima itu ada bambu yang kecil itu, yang kuning itu, bambu kecil yang kuning ya. Nah itu juga bagus. Cuman saya lebih prefer itu pakai tanaman delima ya dibanding bambu ya. Bambu itu kalau tumbuh tinggi itu agak repot teman-teman, nggak repot ngurusnya. Saya lebih suka itu kalau delima tuh taruh di dalam garasi ya, itu bisa menahan aura negatif ya. Percaya tahu nggak percaya sih, itu sih karena keyakinan saya sendiri aja teman-teman. Ya teman-teman, kita ngopi lagi. Ini bentar lagi kita mau akhiri sesi ini teman-teman. Kopi dulu. Oke, mantap teman-teman. Ini daunnya udah kita pangkas, ini udah lumayan banyak ini. Ini kalau nggak percaya nih saya kasih lihat nih teman-teman, sebentar ya. Nih daunnya udah segini teman-teman. Banyak ini. Nah ini juga udah kita pruning ya. Kita hanya bersabar lah sambil berdoa supaya tanamannya bisa berbakti ini. Nah, ini juga. Oke teman-teman, mungkin reviewnya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Thank you.